sesuatu yang tentunya baik buat bangsa ini. Bukan baik buat bangsa orang lain. Karena bangsa ini bangsa yang beragam, butuh semangat toleransi. Orang boleh berpikir secara bebas. Tapi ketika kebebasan itu digunakan, yang terpenting dia tetap menjadi orang yang toleran. Jadi bukan menjadi orang yang akhirnya benci dengan golongan lain, benci dengan etnis ini, benci dengan agama ini. Karena itu bukan ciri khas keindonesiaan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini istimewa, saya numpang studio ini, keren studionya. Ini bukan studio dari kanal Anak Bangsa TV, tapi studio dari BNPT TV. Karena apa? Kami hari ini sowan ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Anwar, untuk diskusi dan tentang apa? Tentang banyak hal. Karena saya mendapatkan banyak pesanan, pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Untuk itu pertanyaan dari publik akan saya teruskan kepada Kepala BNPT. Terima kasih, Pak Boy. Sama-sama, Mas Rudi, selamat datang di Alhamdulillah, diterima. Cafe Toleransi kita. Wah, Cafe Toleransi namanya. Kenapa namanya Cafe Toleransi? Karena kita berperang melawan intoleransi antara lain. Oh iya. Makanya kita buat kafenya toleransi, agar semangat toleransi bangsa ini tumbuh berkembang subur. Luar biasa. Tadi saya dengar juga ada warung NKRI juga. Ya, itu program kita di masyarakat. Jadi program di masyarakat. Kenapa pakai nama warung? Warung sendiri akronim, Wadah Akur, Rukun Usaha Nurani, Gelorakan NKRI. Oh, ada akronimnya. Akronim, dan itu kita tempatkan di beberapa tempat di masyarakat. Ini untuk untuk mendorong partisipasi masyarakat juga untuk aware terhadap terorisme. Nah, lebih kepada dialog ya, dialog obrolan kebangsaan secara ringan. Jadi menciptakan ruang untuk diskusi dengan masyarakat. Bangsa yang demokratis kan harus buka ruang dialog. Iya, Pak Jenderal, ada pertanyaan yang menggelitik sebenarnya dari beberapa orang. Tanggal 6 November yang lalu, Jakarta dikepung ibu-ibu berkebaya. Ada parade budaya katanya. Yang membuat kita heran sewaktu itu adalah inisiasinya dari BNPT gitu loh. Nah, pertanyaannya, kok BNPT dengan para ibu-ibu berkebaya? Dan apa sih ini, relevansinya apa gitu? Bisa dijelaskan? Pertama dulu, BNPT ini punya 5 program utama ya. Kalau kami mengistilahkan 5 vaksin kebangsaan. Jadi ini mumpung ada pas pandemi jadi vaksin kebangsaan. Nah, jadi saya bicara yang kaitan ibu-ibu tadi dulu. Jadi salah satu vaksin kebangsaan kita itu adalah penguatan budaya Nusantara. Penguatan budaya Nusantara. Nah, beberapa bulan sebelum 6 November itu, sekitar 2 bulan lah, ada penggiat ibu perempuan Indonesia yang menghampiri kita, berkoordinasi dengan kita. Terutama adalah kaitan memperkuat busana kebaya Nusantara, busana kebaya Indonesia, yang beliau menceritakan sedang memperjuangkan sebagai single nomination UNESCO. Dan kemudian juga ingin berjuang untuk mendapatkan hak peringatan Hari Kebaya Nasional. Nah, dalam kesempatan itu tidak berpikir panjang ya. Jadi kebetulan beliau ini berlatar belakang dari tim Kebaya Nasional. Ibu Lana Kuncoro, Bunda Indah, dan beberapa yang lainnya. Itu akhirnya saya tanpa berpikir panjang, saya jawab iya, siap untuk mendukung program itu. Karena saya langsung berpikir, program saya yang keempat tadi nyambung gitu. Iya, ini match nih.
sub kegiatan yang bisa saya lakukan adalah antara lain itu. Iya, iya, iya. Bagaimana kita melakukan parade budaya Nusantara, dalam hal ini kebaya, tetapi plus saya undang juga komunitas adat. Oh, oke. Jadi kebaya dan busana adat. Jadi artinya dikemas parade budaya itu ya? Budaya. Oke. Nah itulah akhirnya setelah kurang lebih kita undang seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, dan beberapa komunitas perempuan, lebih dari 120 lah yang bisa ikut rapat persiapan dan Itu ribuan orang yang terlibat kalau salah. bersyukur akhirnya ternyata animonya sangat besar sekali. Iya, iya, iya. Dan semua berjalan lancar untuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang memiliki budaya yang sangat kaya. Dan tentunya bagi kami program pencegahan intoleransi radikal terorisme dengan penguatan budaya Nusantara ini, dengan demikian itu akan memperlemah perilaku intoleran terhadap Itu ada studinya itu keindonesiaan kita. tentang budaya bisa memperlemah perilaku intoleransi. Ada itu. Karena sebaliknya, Oke. kaum radikal terorisme, ideologi terorisme, dia kan tidak sependapat dengan keberagaman kita. Iya. Dia eksklusif, Iya. dia intoleran, dan bahkan ingin membangun budaya baru. Nah, Dan memberangus budaya Iya, asli gitu. Oke. dan dengan memperkokoh nilai-nilai local wisdom, budaya yang terdapat dalam masyarakat kita yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, maka kami sangat yakin itu akan sangat mempersulit mereka untuk berkembang. Oke. Karena setiap daerah, setiap kabupaten, bahkan setiap kecamatan itu memiliki khas karakter kebudayaan yang tentu itu adalah merupakan kekayaan bangsa kita, yang pada akhirnya kalau itu kita berikan ruang menjadi kuat, segala ideologi transnasional itu akan sulit berkembang. Jadi budaya Nusantara kita manfaatkan, kita berdayakan sebagai untuk daya tangkal terhadap Benar. budaya dari luar begitu ya. Daya cegah, daya tangkal, Oke. untuk menolak segala bentuk transnasional ideologi yang berkarakter intoleran, eksklusif, dan bahkan kecenderungan menghalalkan segala cara. Ya. Nah inilah yang kita kolaborasikan Iya. dengan semua pihak, dan tentu kita bersyukur, terima kasih atas partisipasi para kaum ibu. Dan luar biasa. Jadi masyarakat Indonesia sudah terjawab. Jadi beliau Pak Boy menjelaskan apa sih kaitannya BNPT dengan parade budaya yang begitu spektakuler, dan sudah dijelaskan dengan detail dan relevansinya sangat nyambung dengan apa yang tugas beliau sebagai kepala BNPT dalam diberikan amanah pada dari negara untuk penanggulangan terorisme. Nah, Pak Boy, ini agak serius sedikit nih tentang BNPT. Nah, masyarakat luas mungkin sudah berkali-kali mendengarkan. Mungkin secara konkret BNPT ini kan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gitu. Nah, ada instansi lain, Densus 88, yang lebih sering dikenal orang untuk penangkapan terorisme, penindakan, tapi ternyata di sana juga ada radikalisasi dan sebagainya. Nah, bagaimana menjelaskan peranan BNPT secara komprehensif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia ini? Ya, terima kasih Mas Rini. Jadi BNPT dilahirkan 12 tahun yang lalu. Oke. Memang setelah hampir bergulat dengan terorisme 10 tahun, khususnya Polri di dalam menghadapi berbagai aksi terorisme yang katakanlah kita mulai dari peristiwa bom Bali. Ya. Walaupun sebelumnya itu 2000-2001 ada peristiwa yang kemudian akhirnya terungkap. Yang kecil-kecil gitu ya? Ya, ada peristiwa pengeboman rumah-rumah ibadah yang pada akhirnya ternyata satu kelompok di antara mereka. Itu setelah dilakukan pembelajaran, dilakukan evaluasi, maka penanganan aksi terorisme tidaklah cukup hanya dengan cara penegakan hukum semata. Oke. Dia harus dilakukan secara komprehensif
dari hulu ke hilir. Karena apa? Karena ini bagian dari upaya mempengaruhi masyarakat, bahkan dunia, bukan Indonesia, itu dari sisi cara berpikir dengan ideologi yang berbasis kekerasan, yaitu ideologi terorisme. Yeah. Jadi ideologi terorisme ini, dia merupakan suatu pemahaman tindakan yang dilandaskan kepada sebuah keyakinan tertentu yang berbasis kekerasan. Yeah. Dan memiliki tujuan antara lain ideologi, politik, gangguan keamanan. Nah, oleh karena itu tentunya negara pada waktu periode 2002-2010 itu akhirnya berpikir keras untuk melahirkan sebuah kebijakan politik nasional untuk melahirkan sebuah badan baru yang intinya melakukan penanggulan dari hulu ke hilir, multi pihak. Jadi tidak bisa semua orang ini kita tangkap dengan berharap teroris berhenti, tetapi kita harus bergerak dari akar masalah. Dan kemudian disitulah BNPT banyak diberikan porsi. Jadi memang sekarang ada pembagian tupoksi antara BNPT dengan Densus. Kalau BNPT lembaga negara setingkat kementerian, kalau Densus merupakan bagian dari Polri, unsur Polri dalam hal penegakan hukum. Sebagai penyidik, sebagai penyelidik. Nah, inilah kolaborasi ini juga tentu bukan berarti cukup. Kami pun di BNPT mengembangkan lagi dengan semua pihak. Yang kita sebut sebagai strategi pentahelix. Ini konsep pentahelix. Iya, multi pihak. Multi pihak. Siapa aja multi pihak itu? Pemerintah, Satu. Akademisi, masyarakat. Banyak sekali masyarakat itu kan. Dengan berbagai Pemuda, layarnya ya. kaum perempuan, Tokoh-tokoh ulama juga. tokoh-tokoh, ya. Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh-tokoh dari adat. Iya. Kemudian media juga. Media Dan media sosial. Iya. Yang terakhir saya libatkan dunia usaha. Oke. Kenapa dunia usaha? Dunia usaha juga punya peran bangsa ini dalam rangka mereduksi potensi intoleransi radikal terorisme. Iya. Secara detail saya akan bisa berikan penjelasan nanti. 5 itu ya? 5 ini. 5 ini adalah multi pihak, aset bangsa. Sudah berjalan ini? Pendayugunan saat ini pentahelix sedang kita jalankan terus. Walaupun tingkat frekuensi kegiatan kami tentunya terus kita tingkatkan ya, kepada berbagai lini tadi. Jadi termasuk juga unsur-unsur yang ada di daerah. Jadi bukan hanya di pusat. Jadi ini bagian dari upaya membangun pertahanan semesta bangsa ini. dalam penanganan terorisme secara komprehensif ya. Bangsa ini harus kuat secara keseluruhan. Iya. Karena ideologi tadi, transnasional ideologi tadi bergeraknya itu, penetrasinya itu seperti virus. Iya. Kadang-kadang kita tertular, kita nggak terasa. Iya. Padahal kita sudah tertular. Iya. Tahu-tahu perilakunya aneh. Ya. Jadi untuk paparan itu ada gradasinya juga ya? Ada. Oh iya, nanti mungkin detail akan kita bahas. Itu tergantung daya tahan masyarakat. Nah, itu dia. Makanya ada 4 vaksin tadi. 5 vaksin. Nah, nanti tolong dijelaskan. Nah, tapi gini, saya akan melanjutkan dulu. BNPT kan badan nasional. Nah, apakah di daerah mempunyai kepanjangan tangan untuk melaksanakan konsep pentahelix ini? Ya, kita belum memiliki yang sifatnya struktural. Katakanlah kalau BNN dia punya, BNN provinsi, kabupaten, kota. Kita belum. Tetapi dalam sejarah berdiri BNPT telah membentuk forum di masyarakat di 34 provinsi. 34? Ya. Sekarang sekarang provinsi baru udah 4 lagi nih. Harus ditambah lagi nih Pak Boy. Udah 37, 38 sekarang provinsi yang baru ini belum. Belum ya. Tapi Papua Barat sudah. Oke, ya. Jadi kita baru 34. Itu adalah sebuah forum koordinasi pencegahan terorisme yang kita rekrut berdasarkan hasil asesmen kita. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh akademisi,
tokoh pendidikan, ya, dan juga tokoh pemuda. Mudah ya. Jadi Saya dengar juga pengusaha juga dilibatkan, ada beberapa. di antaranya ada Oke. di beberapa tempat, termasuk perwakilan tokoh pemerintah daerah. Misalkan pemerintah daerah itu ada pejabat dari Kesbangpol, Oke. itu di antaranya ada yang kita rekrut, tetapi tidak semua provinsi. Iya, iya. Mereka inilah yang merupakan kepanjangan tangan kita untuk melaksanakan program-program pencegahan. Itu satu daerah ya, di daerah. Bentuknya organisasinya apa itu? Dia semacam forum saja, Forum koordinasi, Oh, iya. dan lebih kepada melaksanakan program-program yang kita rencanakan, mereka yang mengeksekusi. Bersama siapa? Bersama dengan elemen masyarakat yang ada di provinsi kabupaten. Nah itulah mereka akhirnya membuat kegiatan-kegiatan. Semakin banyak frekuensi kegiatan yang kita buat, maka akan semakin besar efek preventif program pencegahan ini ya kepada masyarakat. Jadi tentu ini makanya kita berdayakan terus agar mereka punya semangat, sehingga terasa bagaimana ancaman ideologi terorisme, bagaimana mengatasinya. Ini mungkin dalam upaya dari Pak Boy untuk menggalang kekuatan semua komponen bangsa untuk bersama-sama menanggung itu ya Pak. Benar. Makanya ada akademisi, ada pengusaha juga, ada pemuda. Nah, tapi kan tadi forum komunikasi tadi, forum koordinasi tadi masih di tataran provinsi. Ya. Tapi seperti provinsi Jawa Barat itu kan ada 30 lebih, Ya. Jawa Tengah begitu. Di kabupaten kota belum ada? Belum. Oh iya, iya. Kami merencanakan iya, Iya. tetapi sekali lagi memang ini masalah faktor juga pembiayaan ya. Anggaran? Ya. Tetapi kami sampaikan kepada unsur-unsur pemerintah daerah, Ya. jika ada yang secara swadaya berkeinginan, kami akan dukung membuat Gitu ya? Iya. Tapi kemampuan dari dukungan pusat terhadap daerah baru kepada tingkat provinsi. Ke depan sangat dimungkinkan Ya. setiap kabupaten kota kita Harus buat ada, forum ini. Walaupun hanya forum ya, Iya. tetapi ini membuat pengayakan terhadap anti radikalisme, terorisme itu bisa menggeliat di daerah. Iya. Pak Boy, mohon maaf, tolong kalau salah saya dikoreksi. Kita tahu bahaya narkoba, ya. Tapi menurut saya juga tentang bahaya intoleransi, radikalisme dan ujungnya terorisme itu juga tidak kalah mengkhawatirkan untuk negeri ini gitu. Iya. Nah, kalau BNN sudah punya perwakilan di daerah resmi struktural, apakah ke depan mungkin BNPT juga akan membuat secara struktural juga badan di daerah provinsi atau kabupaten kota gitu, secara resmi itu Pak? Iya. Jadi roadmap kita tahapannya kita akan melakukan penguatan dulu organisasi tingkat pusat. Saat ini kita baru memiliki 3 deputi. Kita berencana mohon persetujuan kepada Bapak Presiden itu menambah menjadi 3 deputi lagi. Jadi 6. Jadi 6. Oke. Karena apa? Karena tuntutan undang-undangnya sudah beda. Iya, Mas iya, Rudi. iya. Undang-undang yang sekarang ini 5/2018 ada beban tugas kepada BNPT yang lebih. Oleh karena itu, agar program ini bisa terimplementasi dengan baik, maka dia harus dieksekusi oleh kedeputian-kedeputian yang secara khusus itu mengakomodir tupoksi yang dibebankan oleh undang-undang itu. Iya, iya. Nah ini sedang berproses. Nah setelah di tingkat pusat bagus atau sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita berorientasi ke daerah nanti. Pengembangan pembukaan. Benar. Ya, struktural. Mas, nah ini saya tertarik lagi yang tadi, saya kembali lagi. Vaksin. Oh iya. Nah, ada 5 vaksin, tadi kan masih 1 yang Iya. detail. Iya. Apa saja vaksin untuk Ya. ideologi? Vaksin bidang pencegahan ya, Oke. intoleransi, radikal, terorisme. Jadi pertama adalah transformasi wawasan kebangsaan Oke. Melalui apa? melalui dialog-dialog, Oh, oke. melalui coaching klinik, Oke. Sekolah-sekolah melalui masuk nggak? obrolan kebangsaan, melalui kurikulum. Oh, asik. Oke, oke. Makanya kita bekerja dengan kementerian lembaga kan. Oke, iya, iya, iya. Kita punya akses sampai 47 kementerian lembaga. Iya, 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 iya. Jadi transformasi wawasan kebangsaan ini antara lain penguatan 4 konsensus nasional, 4 pilar kebangsaan. Iya, iya, iya. Undang-Undang Dasar 1945, Ideologi Negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Oke, iya. Kita harus yakinkan kepada semua anak bangsa
ini tidak boleh dikhianati, 4 ini. Kalau selama ingin menjadi warga negara Indonesia, kita harus tetap setia terhadap legacy apa yang diberikan oleh leluhur bangsa kita. Karena ini adalah bangsa yang memperoleh kemerdekaan dengan cara berjuang, mengorbankan segala jiwa dan raga, berkonsensus di atas segala keberagaman, segala kebinekaan yang tentunya harus dipegang teguh. Nah, kalau kelompok intoleran, dia tidak setuju dengan konstitusi kita. Pasti. Mereka ingin ala mereka, mereka ingin eksklusivitas. Yang kedua, transformasi kaitan masalah revitalisasi penguatan nilai-nilai Pancasila. Hari ini sudah ada BPIP, kita bersama BPIP dan seluruh jajaran bagaimana aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila ini benar-benar menjadi sebuah way of life ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan kita yakin bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbaik di dunia saat ini. Tidak ada yang mungkin sekomprehensif Pancasila. Banyak orang kan skeptis, apalagi awal-awal Orde Baru dan sebagainya. Itu adalah sebuah keraguan, kegalauan yang tidak memahami identitas, sejarah perjuangan bangsa. Tapi kita harus kembali ke dasar lagi. Bagaimana rumusan Pancasila itu dipikirkan secara cerdas oleh para leluhur, founding fathers kita, founding fathers, sehingga bisa melahirkan butiran seperti itu. Amazing. Itu tahun 1945, tahun 45, ketika masih di bawah tekanan penjajah, kolonialisme, karena mereka masih melakukan agresi. Saya potong sebentar. Saya tertarik juga. Tahun 1928, pada saat belum ada negara saja, pemuda kita sudah kayak begitu, ya kan? Satu bangsa Indonesia, menyatakan bertanah air satu tanah Indonesia, menyatakan berbangsa satu bangsa Indonesia, menyatakan berbahasa persatuan. Ini ya, nilai-nilai ini yang mau ditransformasikan kepada semua masyarakat ya. Iya. Artinya jangan lupa sejarah. Jadi soalnya kan generasi ini menghadapi globalisasi, teknologi informasi yang bisa mengaburkan kan. Nah, kelompok intoleran radikal terorisme memanfaatkan itu. Kalau kita tidak inward looking terhadap kondisi yang terjadi, maka ini akan menjadi bias. Nah, kami tidak ingin itu terjadi. Maka dengan BPIP, dengan yang lain, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita harus sama-sama rumuskan yang aplikatif, mudah dicerna, tidak dibahas pada kaum elit, tetapi dibicarakan di kalangan masyarakat bawah, dan itu adalah sebuah kebutuhan kita. Karena saya pernah jalankan sebuah program sekitar 10 tahun lalu ya, di Lampung ya, kan baru kerusuhan pada waktu itu. Jadi saya buat program sekolah toleransi. Intinya penguatan juga kaitan masalah nilai Pancasila. Mereka merasakan inilah sesuatu yang dibutuhkan gitu. Banyak yang tidak menyadari akan kebutuhan yang hakiki, yaitu adalah kebersamaan dalam keberagaman. Nah, ini yang real loh, Mas. Ini semua orang menunggu sebetulnya. Cuma formulasinya yang harus lebih konkret gitu loh. Kita jangan melangkah terlalu, ini era global, ini era yang sudah maju. Tapi kita lupa dengan yang mendasar, yang mengakar, yang digali dari akar budaya bangsa. Yang itulah sebenarnya menjadi tuntunan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, jadi ini kami yakin ini adalah vaksin. Jadi kalau ini kuat, maka ketika ada penawaran ideologi-ideologi lain, dia mental. Dia akan tertolak dengan sendirinya. Yang ketiga, moderasi dalam beragama. Nah, kita memiliki keberagaman dalam agama. Oleh karena itu, dengan Kementerian Agama, dengan tokoh-tokoh alim ulama, tokoh-tokoh agama lain, bagaimana ini bisa kita tercipta dan kemudian terpelihara dengan baik. Nah, ini kan ibaratnya perlu dipelihara. Setuju saya. Kita nggak bisa bilang, wah kita kan sudah bagus. Nggak ada jaminan berikutnya akan bagus terus. Ibarat kita punya meja ini, kalau nggak dilap setiap hari, pasti berdebu dia. Pasti. Nah, itulah kami mengajak semua pihak, ayo
mulai dari kalangan muda sampai seluruh elemen masyarakat. Itulah program-program juga kita bicarakan di warung NKRI. Oh, I see. Oke. Tapi dengan konteks kekinian. Iya. Kita lihat fenomena hari ini. Ya, kalau dengan milenial bahasanya juga harus bahasa milenial. Misalkan ada narasumber yang relevan kita undang, punya pemahaman pada aspek ekonomi, bicaralah tentang ekonomi, ketahanan ekonomi. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera. Contohnya seperti itu. Yang keempat tadi, penguatan akar budaya Nusantara. Yang kelima, pembangunan kesejahteraan pada seluruh lini kehidupan masyarakat. Nah, ini nggak bisa BNPT sendiri nih. Iya. Ini punyanya banyak sekali kementerian lain. Iya. Kalau menurut saya, visi utama kebangsaan kita itu. Iya. Membuat masyarakat Itu sejahtera. Tujuan cita-cita kemerdekaan kan. Iya kan, sila kelima itu. Iya. Makanya sama founding father kan diletakkan paling Iya. bawah. Jadi kami hanya mendorong agar seluruh proses pembangunan itu memiliki ending naiknya indeks kesejahteraan masyarakat. Iya. Secara khusus, BNPT menyentuh penyintas, ex napiter, Oke. Ya. dan keluarga. Secara khusus BNPT hanya sanggup itu. Tetapi yang masyarakat kita yang 270 juta ini, tentu pembangunan nasional lah yang akan menjawab itu. Siapa yang mengeksekusinya? Tentunya para pejabat-pejabat di kementerian, di lembaga yang punya tugas membangun bangsa ini bersama-sama, sehingga efek kesejahteraan terhadap masyarakat itu akan terasa. Iya. Kalau ini bisa dilaksanakan baik, maka negara hadir itu sangat terasa. Dengan negara hadir, maka kecintaan terhadap negara itu akan Semakin tinggi. Iya. Rasa untuk melindungi bangsa ini dari segala bentuk ancaman, termasuk ideologi terorisme, akan semakin kuat. Tapi kalau ini lemah, begitu ada orang lain menawarkan, dia berpaling ke orang lain. Rentan gitu ya. Kerentanan akan terjadi. Ini masyarakat belum tahu, begitu komprehensif dan integral sekali yang dilakukan BNPT ya. Ya memang kita pada tataran itu ya harus banyak bekerja ya. Pada tataran teknis, tangkap-penangkap, sudah ada yang ahli. Oke. Tapi narasi juga harus dibangun dong untuk membangun. Kontra narasi harus. Karena ideologi terorisme Termasuk itu, hari ini kita juga ini narasi. Kontra narasi ini. Iya. Kita harapkan bisa menjadi bagian untuk pencerahan, dan memang kontra narasi terbuka. Iya. Kita harapkan yang mereka tadinya sependapat dengan ideologi terorisme yang berbasis kekerasan itu, akhirnya kembali. Kita ajak mereka dialog juga itu bisa ya. Akhirnya kembali ya, Iya. untuk mencintai bangsa ini. Jadi nggak bisa dia mencontoh negara lain. Banyak negara lain gagal Iya. mempertahankan identitas bangsanya. Makanya saya lihat orang-orang ini nggak sadar betapa hebatnya Pancasila menjadi mengikat kita sebagai bangsa. Karena terbuai dengan tawaran-tawaran dari luar yang kemudian dia pikir itu lebih bagus. Iya. Padahal bangsanya punya karakter yang... Pak Boy, saya melihat hasil survei kemarin, indeks potensi radikalisme, kita masih di angka 2 digit ya, 12, sekian. Meskipun jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2017 kalau nggak salah, 55% gitu. Nah, bagaimana BNPT melihat angka 12,5, menyikapinya seperti apa? Berarti kita telah cukup berhasil di dalam meningkatkan public awareness. Karena ini kan masalah intoleransi, radikalisme kadang tidak lepas dari cara berpikir masyarakat kita. Banyak masyarakat kita di era sosial media ini akhirnya tanpa verifikasi setuju dengan narasi-narasi, ternyata narasi itu endingnya berbasis kekerasan. Kekerasan kata-kata atau kekerasan dalam tindakan fisik. Nah, inilah yang terus kita berikan penyadaran sehingga lambat laun masyarakat kita akhirnya akan memilih sesuatu yang tentunya baik buat bangsa ini. Bukan baik buat bangsa orang lain. Karena bangsa ini bangsa yang beragam, butuh semangat toleransi. Orang boleh berpikir secara bebas. Tapi ketika kebebasan itu digunakan, yang terpenting dia tetap menjadi orang yang toleran.
Jadi bukan jadi orang yang akhirnya benci dengan golongan lain, benci dengan etnis ini, benci dengan agama ini. Karena itu bukan ciri khas keindonesiaan. Iya. Itulah yang kita perjuangkan. Jadi kalau itu semakin bagus, edukasi itu semakin merata kepada seluruh lini masyarakat, yang tentunya harus didukung terhadap seluruh tokoh-tokoh yang cinta terhadap bangsa ini. Jadi kita mengatakan cinta kepada bangsa ini itu tidak bisa hanya satu kali, Pak Rusdi. Harus terus kita ulangi lagi, kita ajak bagaimana cara mencintainya. Dan berkelanjutan terus dan memberdayakan semua komponen. Akhirnya meyakinkan dari sisi pemahaman dan bagaimana harus kita melakukan hubungan sesama umat antar bangsa yang begitu beragam ini. Iya, benar. Berarti artinya kami boleh lega sedikit ya, angka 12, ini agak membuat kita agak sedikit lega bahwa potensi ini tidak terlalu membahayakan atau masih perlu kami khawatir, Pak? Dia fragile. Oh, fragile. Oke. Bisa naik, bisa turun. Jadi kondisi ini sangat sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Iya. Terutama eksternal ini penetrasinya kan sekarang sosmed. Jadi sosmed ini yang harus kita rawat. Ini ruang publik yang hari ini keadabannya masih rendah. Jadi kita harus berjuang agar keadaban bangsa kita di sosial media ini semakin baik. Ini istilah ini keren ini. Keadaban media sosial masih rendah. Saya setuju saya. Tingkat kesopanan kita Iya, benar, setuju Mas. Di sosial media. Setuju banget saya. Memang kayaknya bebas tapi tidak mempunyai etika. Benar. Empati sosialnya nggak ada dan sebagainya. Nah, ke depan ini sebetulnya, ini kan sebentar lagi kita tahun politik nih. Iya. Tidak ada 2 tahun, 450 hari lagi kita. Iya. Nah, bagaimana BNPT menghadapi? Apakah potensi radikalisme itu semakin meningkat atau biasanya bisa saja? Dan bagaimana mengelola begini? Iya. Menjelang tahun politik. Jadi memang karena kita tahu bahwa motif terorisme itu adalah antara lain kan politik ya. Ada dorongan politik. Iya. Orang ingin melakukan tindakan aksi teror itu ada motif politik di sana. Itu hasil identifikasi dan masuk dalam pemahaman undang-undang kita. Jadi teror hanya alat bukan tujuan. Iya. Oke. Jadi politik praktis kita yang sudah demokratis ini, kita kan sudah menjadi negara demokratis. Oh iya. Jadi rentan sekali dimanfaatkan cara berpolitiknya kelompok teroris. Dia sudah pasti mengedepankan intoleransi. Kalau dia sudah mengedepankan intoleransi, dia sangat mungkin bisa menggunakan kekerasan. Apakah fisik atau kata-kata. Jika kekerasan itu terjadi, itulah dalam bahasa hukumnya menjadi terorisme. Oke. Nah, kita berharap dengan kebebasan dalam berdemokrasi yang kita miliki, tentu rambu-rambu hukum tetap menjadi acuan bersama. Jadi jangan sampai kita berdemokrasi ini boleh ngapain apa saja. Nah, itu kan sangat rawan sekali. Artinya demokrasi itu sebenarnya demokrasi Pancasila itu menurutnya harus kita kembangkan loh. Benar. Jadi bukan demokrasi liberal sebebas-bebasnya begitu. Jadi demokrasi yang memiliki nilai-nilai tersendiri. Tidak bisa kita melakukan sebuah campaign yang sifatnya menghujat, melakukan penghinaan. Itu kan seperti tidak bermartabat ya. Kita harus mengedepankan martabat ya, dalam berdemokrasi itu. Nah, ini tentu perlu dukungan tokoh-tokoh politik kita. Iya, ini yang perlu harus ada appeal dari mereka ya. Para konstituen diharapkan tidak diajak ke ranah itu. Karena di grassroots kita kalau diajak ke ranah itu kayak sumbu pendek bisa ilalang kering gitu. Jadi tidak semuanya memahami dengan baik kan. Iya, karena kan harus kita akui daya literasi kita masih belum terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin menjadi PR buat kita semua ya, agar para elit-elit kita juga menyadari itu gitu. Jangan sampai ini negeri ini jadi berantakan hanya untuk kepentingan
Mungkin awal tahun depan kami buat dialog juga. Nah, itu penting. Pencegahan intoleransi, radikalisme, terorisme dalam menghadapi pemilu 2024. Karena ada ketakutan dari masyarakat tentang penerapan politik identitas berbasis agama. Ini juga rawan kan untuk berdasarkan pengalaman kan. Pengalaman yang kemarin. Gitu. Jadi saya pikir pembelajaran bagus, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Tinggal kita memperbaiki kualitas demokrasi kita yang tentunya tetap menjadi demokrasi yang inklusif, demokrasi yang menghargai keberagaman, demokrasi yang menghormati martabat manusia. Ya, jadi demokrasi yang bermartabat itu penting sekali. Nah, Pak Boy terakhir ini, karena Bapak mau harus ke Bali, ada urusan yang lain, ada pertanyaan publik. Berapa bulan yang lalu, itu ada kelompok yang namanya Khilafatul Muslimin. Iya. Terus kemudian ada kelompok-kelompok lain di Jawa Barat dan sebagainya, NI dan sebagainya, begitu berani expose begitu. Iya. Kami dari masyarakat waktu merasa kok negara tidak bertindak ya, Iya. kok didiamkan saja ya. Nah, kendalanya apa ya? Kenapa kok negara waktu itu tidak terlalu cepat untuk menindak mereka? Ada kendala regulasi kah atau kendala apa ya yang mungkin bisa dijelaskan Pak Boy? Saya melihat ada kelemahan dalam pengawasan sistem pendidikan nasional kita. Oke. Karena kan mereka mengelola sekolah-sekolah ya. Nah, iya. Jadi sekolah-sekolah ini kan kita di negara kita sudah ada undang-undang tersendiri. Iya. Siapapun, setiap individu yang mengelola dunia pendidikan harus mengacu kepada sistem pendidikan nasional kita. Jadi tentu dengan peristiwa kemarin kita sama-sama tingkatkan pengawasan kita. Kaitan masalah operasionalisasi dunia pendidikan. Karena kita tidak ingin pada akhirnya itu kan melanggar, itu kan sekolah samanya 6 tahun itu, SD 3 tahun dan sebagainya. benar. Ini kan kita tidak ingin masyarakat kita jadi korban. Padahal kan tujuan nasional kita di dalam pembukaan itu sudah sangat bagus sekali. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Kan kita tidak mungkin mengelabui masyarakat kita dengan cara mencerdaskan dengan cara-cara yang Menyesatkan itu, Iya, itu. bukan mencerdaskan itu. Tapi Itulah artinya negara bukan abai ya terhadap eksistensi mereka itu. Mereka kan meneriakkan khilafah lah Iya. atau apa. Ada kekhawatiran loh Pak Boy. kadang-kadang ini bersentuhan dengan perasaan kebebasan Iya. dalam era reformasi. Iya. Jadi Masih banyak ada orang berpikir euforia begitu ya, masih ada. banyak orang berpikir di era reformasi ini boleh melakukan apa saja. Padahal tentunya harus sesuai dengan konstitusi, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Oleh karena itu tentu edukasi terhadap masyarakat tidak boleh putus, kita harus terus melakukan itu. Apa yang terangkat ke permukaan tentu mungkin katakanlah menjadi hanya sebagian yang belum terungkap. Kita terus harus berjuang agar melakukan pendidikan yang maksimal terhadap seluruh elemen bangsa, sehingga roda pembangunan bangsa ini tetap sesuai dengan yang diamanahkan dalam konstitusi negara kita. Itulah harapan kita, Pak Rudi. Ya, mudah-mudahan Pak kita jadi lebih tenang ini. Ya, Nah, termasuk juga aparat di daerah. ya itu Tentunya yang tidak boleh tidak boleh ada berdiam pembiaran diri. itu, nggak boleh abai juga. Iya. Kan aparat daerah perwakilan pemerintah pusat. Nah, makanya perlu PNPT daerah nih, Pak. Insya Kami Allah. mendukung. Insya Nah, Pak, yang terakhir mungkin memberikan semacam apa namanya buat masyarakat tenang. Ya. Dengan kondisi yang sekarang ada indeks potensi radikalisme 12 sekarang itu, artinya kami masih boleh tidur nyenyak nggak dengan kondisi radikalisme dan terorisme di Indonesia ini? Ya, harus tidur nyenyak dong, Tenang berarti ya? biar tetap sehat. Iya. Agar membangun bangsa ini Iya. kan perlu energi yang bagus ya. Dan perlu ngopi juga kadang-kadang Iya. biar Jadi cerah maksud terus. kami selama dunia ini berputar ya, masalah tidak akan selesai. Pasti ada. Pasti ya. ada. Iya, iya. Yang terpenting adalah kita memiliki kesamaan tekad Iya. untuk mewujudkan dunia yang damai. Iya. Dan yang penting Indonesia mempunyai 5 vaksin tadi. Nah, Sudah vaksin disiapkan. kebangsaan. Vaksin kebangsaan. Ya. Pak Boy, terima kasih. Terima kasih, waktunya. sama-sama, sehat Jadi, selalu Pak Rudi. mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Amin, amin. Baik, terima kasih. Sahabat Indonesia, ini pencerahan dari Bapak Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amran, luar biasa. Yang paling penting
tadi yang disebutkan ada 5 vaksin kebangsaan nanti, dan menurut saya ini harus kita dukung. Tidak bisa penanggulangan terorisme diserahkan hanya kepada BNPT. Semua masyarakat sudah mendukung, dan ini konsep ini sudah dibuat oleh Pak Boy sebagai kepala BNPT, yaitu konsep pentahelix, dan kita harapkan juga negara juga memberikan support kepada BNPT sehingga penanggulangan terorisme lebih terkoordinasi, dan kalau bisa sampai ke daerah sehingga kita semakin tenang gitu. Terima kasih sahabat Indonesia. Nanti kita teruskan wawancara berikutnya dengan Pak Boy pada kesempatan berikutnya. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.